Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12, yaitu iman kepada qada dan qadar, akan melahirkan semangat bekerja. Meyakini qada dan qadar akan melahirkan semangat bekerja. Perhatikan peta konsep berikut ini. Qada dan qadar harus dipelajari dengan yang pertama, mengerti hakikat qada dan qadar. Kemudian, makna iman kepada qada dan qadar, hikmah iman kepada qada dan qadar, kemudian meyakini kepada qada dan qadar, dan terakhir akan menimbulkan semangat bekerja. Iman kepada qada dan qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya kepada qadar yang baiknya atau yang buruk. HR Muslim. Amati gambar berikut ini, kemudian jelaskan makna yang dikandungnya terkait dengan tema pelajaran hari ini, PAI. Yang pertama adalah ada gambar seseorang yang malas bekerja. Pekerjaannya adalah pengemis. Kemudian yang kedua, perbedaan bangunan kaya dan si miskin. Bangunan kaya yang atas dan yang bawah adalah bangunan si miskin. Kemudian yang ketiga, gambar bekerja keras. Ini adalah upaya mengubah takdir. Kemudian gambar terakhir, Mukesh Ambani adalah muslim terkaya di dunia. Pengertian qada dan qadar. Qada sendiri berarti hukum atau keputusan, perintah, kehendak, dan mewujudkan atau menjadikan. Qadar adalah kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran, dan mengatur serta menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan malam, adanya tanah yang subur dan tandus, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah SWT. Macam-macam takdir ada dua, yang pertama musyair, yang kedua mukhayyar. Tanda-tanda keimanan pada qada dan qadar. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami manusia baik berupa nikmat ataupun musibah pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah yang telah tertulis dalam Lauh Mahfudz. Kemudian, orang yang beriman pada takdir meyakini bahwa ia tidak mengetahui apapun yang akan menimpa dirinya. Manusia hanya bisa berikhtiar dan tawakal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, akan menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta beserta isinya berjalan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Kemudian, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan perilaku tercela. Masih banyak lagi hikmah beriman kepada qada dan qadar, bisa dilihat, kalian baca dan cermati. Kemudian, perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar dicerminkan dalam beberapa perilaku seseorang, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang iman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia akan menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah SWT. Kemudian yang kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila mendapatkan keberuntungan, maka ia akan bersyukur. Yang ketiga, bersikap optimis dan giat bekerja.
Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Kemudian yang keempat, selalu tenang jiwanya. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa akan tenang hidupnya. Sebab apa? Ia selalu senang atas apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia akan selalu bersyukur. Di sini Ibu cantumkan sebuah kisah yang anak-anakku bisa baca nantinya ya. Setelah itu kalian bisa pahami karena di sini juga ada beberapa kisah yang bisa kita jadikan pengalaman hidup keseharian kita. Untuk rangkuman hari ini bisa dilihat ya. Kalian bisa catat baik-baik secara singkat di buku catatan kalian. Yang pertama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala di zaman azali disebut qada. Kenyataan bahwa saat itu terjadinya sesuatu yang menimpa makhluk Allah Subhanahu wa taala disebut qadar atau takdir. Kemudian antara qada dan qadar saling berkaitan. Qada adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Kemudian yang lain bisa dirangkum dan dicatat. Untuk tugas hari ini silahkan ada 6 soal, pilih 5 soal saja, kemudian dikerjakan untuk hari ini dan harus selalu semangat. Kita harus berdoa semoga pandemi segera berlalu dan dapat beraktivitas seperti biasa dan sedia kala. Demikianlah untuk materi hari ini, anak-anak sekalian. Tetaplah belajar yang rajin, kemudian pandai bersyukur, dan selalu patuhi orang tua dan bapak ibu gurumu di sekolah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.